Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah veteran Indonesia yang melawan perintah Jenderal Ahmad Yani demi sahabat saat perang melawan Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Veteran perang TNI Angkatan Darat Serda Rafael Kopong Komis Riang Hepat, berasal dari Desa Kelu, Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu saksi hidup perjuangan para pejuang bangsa sekaligus pelaku sejarah yang turut berusaha meraih kemerdekaan yang bisa dikenang oleh anak cucunya hingga saat ini. Kakek Komis, sapaan akrabnya, melupakan perjalanan panjangnya bergabung bersama pasukan tentara Indonesia untuk ikut berperang melawan penjajah. Kisah ini pun diceritakannya pada anak cucu, buyut, dan generasi muda di kampungnya. Tadinya kami ini petani, kerja kebun, tapi ada yang cari dan ajak kami untuk ikut perang berjuang, jadi kami tinggalkan kebun. Semua keluarga ikut ke Jawa naik kapal, tutur kakek Komis. Sekitar tahun 1940-an, Komis pergi bersama dua teman dari kampungnya untuk ke Pulau Jawa. Tempat yang mereka tuju salah satunya adalah Rembang, Jawa Tengah. Mereka juga sempat dilatih oleh para pemimpin sesama warga Indonesia yang bekerja di Kenil alias Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Kakek Komis dan rekan-rekannya kemudian ikut berperang bersama pasukan lainnya. Beliau terlibat dalam perang agresi militer Belanda, perang Ambarawa, dan perebutan kembali kota Yogyakarta. Dulu itu mana ada transportasi, Pulau Jawa masih hutan semua. Saya dan teman-teman jalan kaki keluar masuk hutan dari Solo sampai Yogyakarta. Apa saja kami makan di hutan supaya bisa bertahan hidup, imbuhnya. Komis beberapa kali ikut perang di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani yang sangat ia banggakan. Ia belajar memegang senjata dari Jenderal Yani, panggilan anak buah untuk Ahmad Yani. Beberapa kali ia ikut berkeliling, bahkan hingga keluar Pulau Jawa untuk berperang bersama Jenderal Yani dan Jenderal Sudirman. Satu kenangan yang paling diingatnya adalah ketika terlibat perang dan harus kehilangan sahabatnya yang sama-sama datang dari Pulau Adonara. Saat itu Jenderal Yani memintanya untuk meninggalkan jenazah sahabatnya di medan perang, karena mereka masih harus berjalan kaki cukup jauh dan masuk ke hutan. Tetapi Serda Komis menolak mentah-mentah instruksi sang jenderal. Jenderal Yani mengatakan, "Tinggalkan temanmu di sini." Tapi saya tolak. Saya tetap gendong teman saya, biarpun sudah menjadi mayat. Saya bilang, kami berdua datang sama-sama untuk berjuang. Saya pulang, dia juga harus pulang. Kami harus bersama-sama. Saya harus bawa kembali mayatnya dan menguburnya di tempat seharusnya. Akhirnya Jenderal Yani persilahkan saya pikul mayat teman saya, dibantu rekan lainnya sepanjang jalan. Cerita kakek Komis dengan mata berkaca-kaca. Sepanjang jalan membawa jenazah sahabatnya, Komis sempat beberapa kali menangis. Tetapi ia meyakini sahabatnya puas tidak tewas sia-sia, tetapi demi memperjuangkan bangsa. Kami ada 3 orang yang sekampung. 1 meninggal, tinggal kami 2 orang. Kami selalu bersama-sama, katanya. Menjadi seorang pejuang juga membuat kakek Komis mau tak mau harus mengesampingkan kehidupan keluarganya. Ia mengaku saat berperang juga merasa bersalah karena harus meninggalkan istri dan anak-anaknya di Rembang.
Apalagi sang istri, Susana Solotpura, harus menunggunya di Rembang untuk waktu yang lama karena ia keliling Indonesia ikut bersama pasukan lainnya. Saya ikut perang dan berada di luar Flores sekitar 35 tahun. Kasihan istri saya, dia sendiri jaga anak-anak di Rembang. Sampai pernah ada kabar yang mengatakan saya meninggal di saat perang dan dia menangis histeris. Ternyata kabar itu salah karena saya sebenarnya masih hidup, kata Komis tersenyum tipis sambil mengenang istri tercinta yang telah lebih dulu dipanggil Yang Maha Kuasa. Beruntung sang istri telaten membesarkan anak-anaknya meski tanpa didampingi. Komis hanya bisa mengirimkan uang untuk keluarganya bertahan hidup di Rembang. Ayah dari 8 anak ini, saat itu gajinya sebagai tentara adalah sebesar 15 rupiah. Beruntung sebagian besar kehidupan dia untuk makan dan minum mendapat bantuan dari pasukan, sehingga gajinya bisa disisihkan untuk keluarganya. Kalau kami selesai menyerang tempat pasukan Belanda, kami senang sekali karena bisa mengambil senjata dan makanan mereka. Banyak sekali makanan mereka, kata Komis sambil tertawa. Komis juga mengakui ia sudah berulang kali terkena tembakan saat perang. Namun Tuhan masih melindunginya hingga bisa menceritakan sejarah untuk para penerusnya. Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, beberapa tahun kemudian, kakek Komis dan keluarga memilih kembali ke tanah kelahirannya di Adonara. Kemudian Komis melanjutkan hidupnya sambil bertani dan membesarkan anak-anaknya dengan didikan semi militer. Sebagai mantan tentara, ketegasan dan kedisiplinan adalah bagian dari hidupnya. Meskipun sudah tidak menjadi tentara, kakek Komis masih menjalankan sikap hidup disiplin. Beliau selalu tepat waktu untuk jam makan, mandi pagi dan sore. Terlambat sedikit saja dianggapnya sebagai kesalahan. Beruntung ia tidak memberi hukuman untuk orang yang terlambat. Kakek Komis menjadi guru sejarah bagi siswa-siswi di kampungnya. Hampir setiap pukul 6 pagi, kakek Komis selalu dihampiri para murid SD di kampungnya yang akan mengerjakan tugas pelajaran sejarah. Mereka datang untuk mendengarkannya secara langsung bercerita sejarah perang merebut kemerdekaan. Anak-anak harus belajar sejarah agar mereka tahu pejuang-pejuang negara ini adalah orang-orang yang berani mati. Kalian memang tidak lagi berperang saat ini, tetapi kalian harus belajar sungguh-sungguh untuk isi hasil perjuangan kami. Jangan sampai kita jadi orang bodoh, nanti kita dijajah terus, tegasnya dengan penuh semangat. Hampir setiap hari pesan itu yang selalu disampaikannya pada cucu dan murid-murid yang mendengarkan kisahnya. Setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Serda Purnawirawan Komis selalu mengikuti upacara bendera di kampungnya dengan memakai seragam veteran. Seragam saya yang dulu sudah rusak, jadi beli baru, seragam veteran. Komis tidak pernah lupa kisahnya saat perang dan pada cinta sejatinya, Susana, yang mendampinginya melewati masa kelam bangsa ini. Tidak sia-sia saya menikahi istri saya. Dia kuat, walau sering saya tinggalkan karena perang. Dia juga sering kasih makan anak-anak tentara yang lain. Siapa saja tentara yang datang ke rumah, dia bantu. Dia juga berjuang sama seperti saya. Senyum dan mata yang berkaca-kaca mengakhiri cerita kakek Komis tentang perjuangannya bersama para pejuang bangsa Indonesia lainnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah veteran Indonesia yang melawan perintah Jenderal Ahmad Yani demi sahabatnya saat perang melawan Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.